Shalom, selamat pagi, salam sejahtera pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio Bapak Pendeta Dr. Henok Edi dari GBT KAO Ngesrep Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom Pak Henok. Shalom. Bagaimana kabar? Baik Pak. Semangat nih Pak Henok. Semangat. Ya. Tidak terasa kita akan memasuki bulan Desember yang artinya kita akan merayakan Natal. Nah seperti apa kita merayakan Natal dengan tema yang harusnya kita sampaikan di bulan Desember dalam rangka Natal ini, nanti Pendeta Dr. Henok Edi akan menyampaikan tentang Immanuel. Baik pemirsa, pagi hari ini mari kita siapkan hati, pikiran kita, jiwa kita untuk kita tenang sejenak, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema Immanuel bersama hambanya Pendeta Dr. Henok Edi. Silakan Pak Henok. Makasih. Shalom pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak pemirsa untuk melihat sejenak Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pemirsa, peristiwa Natal itu bukanlah sekadar kelahiran seorang anak manusia yang baru memulai eksistensinya, keberadaannya pada titik waktu tertentu di dalam sejarah. Tetapi merupakan peristiwa kedatangan seorang pribadi yang sudah ada sejak kekekalan silam ke dalam dunia dalam wujud manusia lewat proses kelahiran biasa dari seorang gadis bernama Maria. Nah, sebuah nama memiliki makna, arti yang sangat dalam khususnya bagi bangsa Yahudi dalam konteks waktu itu. Kata Immanuel dari kata Ibrani, dari kata im itu dengan, nu kami atau kita, El, Tuhan. Jadi kalau secara literal artinya dengan kami Tuhan. Sehingga kita padukan dengan makna yang kita pakai selama ini, Tuhan beserta kita. Jadi nama Immanuel dihubungkan dengan keilahiannya, nama ilahinya. Nah, banyak orang Kristen yang tahu nama Yesus dan Immanuel. Tetapi jujur tidak sungguh-sungguh menyadari betapa kayanya dan berkuasanya nama itu. Dari ayat yang kita baca tadi, apa implikasi pribadi dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Nah, ayat yang kelima tadi ada ungkapan Tuhan sudah dekat. Ini kaitannya Immanuel, Tuhan sudah dekat. Nah, misi utama Natal atau kedatangannya yang pertama kali ke dunia dalam peristiwa Natal itu adalah untuk mengadakan pendamaian lewat karya salib dan kebangkitannya, dengan tujuan untuk memulihkan hubungan relasi antara Allah dengan manusia akibat dosa. Dan Sang Immanuel datang menjadi penghubung sehingga kita bisa memiliki akses untuk datang kepada Allah. Nah, pemirsa, gagasan relasional inilah yang dikemukakan oleh Paulus ketika beliau menegaskan Tuhan sudah dekat ya kepada jemaat Filipi yang sebenarnya sedang diperhadapkan dengan persoalan perpecahan dan berbagai macam kesulitan hidup. Nah, maksudnya di sini Tuhan sudah dekat, artinya Tuhan kini beserta kita, ada di tengah-tengah kita. Jadi ini bukanlah sekadar kedekatan dalam dimensi ruang waktu, karena Dia itu adalah maha hadir, omnipresent, tapi lebih merupakan kedekatan dalam dimensi relasi personal dan spiritual. Nah, yang pertama dari ayat tadi kita baca, kalau kita tahu Tuhan sudah dekat bersama dengan kita, dikatakan bersukacitalah. Nah, di sini menarik, meskipun sedang diperhadapkan dengan persoalan, baik itu masalah yang muncul, masalah hukum, masalah
apa itu doktrin muncul, Paulus mengajak pada jemaat Filipi, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Nah, istilah Yunani bersukacita dari kata kairo. Nah, kata kairo memiliki makna yang menarik, menikmati keadaan yang berbahagia dan baik. Ini ada kaitan dengan anugerah, yaitu kata karis. Jadi yang membuat kita bersukacita itu Tuhan. Sukacita ini bukan oleh karena kondisi, situasi, tapi karena kita ada di dalam Tuhan. Ini kata perintah pertama, bersukacita. Yang kedua, berbuat baiklah. Nah, dikatakan tadi ini bukan perintah untuk supaya kita yang disertai Tuhan harus pamer kebaikan untuk mencari pujian, mencari penghargaan, mencari perhatian dari orang lain. Nah, kata dinyatakan kebaikan kita pada semua orang dari kata Yunani, kata ginosko, itu secara pasif diterjemahkan diketahui. Itu bermakna dapat dirasakan, dapat dialami, dapat dinikmati kebaikan kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini istilah epikes diterjemahkan sebagai kebaikan, ini memiliki ide kerelaan untuk berkorban. Nah, jadi alasan menyatakan kebaikan kepada orang lain karena Natal memiliki dimensi etis, yakni internalisasi sifat-sifat moralnya seperti kasih, kebaikan ke dalam hati kita, sehingga secara moral kita memiliki karakter seperti Kristus. Karena itu ajakan kedua, berbuat baiklah. Yang ketiga, berdoalah. Nah, dalam situasi ini kita diperintahkan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya secara psikologis tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Bahkan ahli psikolog mengatakan, para psikolog ya mengatakan bahwa apa yang kita khawatirkan paling ya katakan 20%, 80% tidak pernah terjadi. Karena itu kita diminta jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan menjamin, menyediakan apapun yang kita butuhkan. Karena itu nyatakanlah secara verbal apa yang kita inginkan dalam doa. Kenapa kita harus berdoa? Ya, perhatikan. Sementara dia sudah tahu, karena dikatakan tadi dia maha tahu dan maha hadir. Kenapa kita diminta doa? Ya, alasan pertama, karena Natal merupakan deklarasi kuasa dan kedaulatannya atas segala sesuatu. Nah, ini kita berdoa karena dia berkuasa. Nah, yang kedua kita berdoa karena Natal merupakan aktualisasi kuasa dan kasihnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi Natal dimensi pragmatis, yaitu kebergantungan kita kepada Tuhan dalam doa kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, pemirsa, semua orang mengakui kalau situasi sekarang ini semakin sulit. Ya, tidak ada yang pasti apakah nantinya membaik atau justru semakin sulit. Tapi kita percaya Immanuel, dia selalu ada beserta dengan kita. Karena itu kita diminta pertama tadi bersukacitalah, lalu yang kedua berbuat baiklah, yang ketiga berdoalah. Nah, kalau kita lakukan semua ini yang dengan berdoa, maka dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Menarik di sini, saya tutup di sini. Kata memelihara dari kata prorin, artinya berjaga-jaga dalam tugas. Maknanya apa? Damai Allah selalu berdiri tegak seperti seorang prajurit yang selalu berjaga-jaga dalam hati kita. Jadi kalau kita berdoa, maka damai itu yang menjaga hati kita. Karena itu pemirsa yang saya kasih, dalam situasi yang tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi nanti, kita diminta memahami ya bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita paham Allah beserta dengan kita, ayo bersukacitalah. Kenapa bersukacita? Karena kita ada di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kita diminta untuk berbuat baik supaya orang lain bisa menikmati kebaikan Allah yang kita terima, ya merasakan. Yang ketiga, berdoalah. Karena itu jangan membiarkan perasaan khawatir menguasai hati kita. Nyatakan semua itu. Setelah kita berdoa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui sudah akan memelihara hati kita. Jadi damai Allah itu yang menjaga hati kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan gentar, kita tetap kuat. Puji Tuhan, saya kira itu semoga ini bisa menjadi arahan bagi kita untuk menyadari Natal identik dengan penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Saya berharap pagi hari ini pemirsa
kita mendapatkan satu pencerahan tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Baik pemirsa, pagi hari ini mari kita akan kupas lebih dalam tentang Immanuel. Kalau tadi Pak Henok sudah menjelaskan tentang apa itu Immanuel yang diambilkan dari satu nats dalam Filipi 4 ayat 4-7 dengan satu latar belakang ada perpecahan tadi ya Pak. Dan kalau kita lihat bahwa Immanuel yang tadi Bapak sampaikan juga Tuhan beserta dengan kita itu menyertai kita kapan saja. Pak Henok, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu dunia dilanda COVID. Pertanyaannya apakah Tuhan tetap Immanuel di kondisi seperti itu nih Pak? Betul. Jadi dalam situasi apapun Pak Samuel, pemirsa yang saya kasihi, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti Pak. Nah, persoalannya seringkali kita memiliki pemahaman kalau Tuhan beserta dengan kita semuanya lancar, tidak ada masalah kan. Nah, sebenarnya kita ini kan bukan seperti robot ya. Jadi kalau Tuhan menyertai kita ya sudah pasrah bongkoan begitu kan, tentu tidak. Jadi ada yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya di waktu COVID, kita tahu COVID itu virus yang bisa menular. Yang bijaksanalah kan dikatakan kita harus kerja di rumah, harus pakai masker kan. Itu tanggung jawab kita. Nah, selebih dari itu kalau memang diizinkan, kita menyerahkan. Karena keselamatan sudah dijamin juga kan. Kalau toh kita dipanggil Tuhan, ya pasti kita bersama dengan Tuhan juga. Ukurannya kan bukan itu kan. Tapi bagaimana kita hidup dalam Tuhan, dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Pak Henok, mungkin ada di antara pemirsa yang di bulan Desember merayakan Natal ini tidak bisa lagi merayakan Natal dengan keluarganya karena merupakan korban COVID. Nah, mungkin mereka berpikir apakah Tuhan masih menyertai keluarga, masih menyertai yang ditinggalkan. Seolah-olah kalau ditinggalkan orang tua yang dikasihi itu kan kehilangan masa depan dan lain sebagainya. Aplikasi buat pemirsa yang saat ini mengalami hal seperti itu bagaimana Pak Henok? Jadi ketika kita merayakan Natal ya Pak, bicara penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tadi di awal saya katakan kenapa Natal itu harus terjadi kan. Jadi ada keretakan, bahkan bukan keretakan ya, putus hubungan antara Allah yang Maha Suci dengan manusia yang berdosa. Jadi Natal, sang Natal datang karena tidak ada solusi yang lain Pak untuk menyelesaikan masalah dosa. Jadi masalah dosa itu diatasi dengan harus ada substitusi, yaitu pengganti dosa. Nah, pengganti dosa ini bukan karena perbuatan baik kita, usaha manusia. Yesaya berkata segala kesalehan manusia di hadapan Allah seperti kain kotor. Nah, artinya apapun upaya manusia untuk menggapai sorga itu adalah sia-sia karena semua manusia berdosa dan manusia yang berdosa tidak akan mungkin menggantikan dosa manusia, sama-sama berdosa, perlu ada yang kudus. Nah, dikatakan Yesus dia memenuhi persyaratan, dia datang ke dunia dalam kondisi kudus. Kalau toh beliau lahir dari seorang wanita, itu bukan karena hubungan suami istri. Karena benihnya itu betul dari Roh Kudus sendiri yang meminjam rahim Ibu Maria. Nah, jadi yang kita lihat di sini saat Natal, cobalah kita menaikkan ucapan syukur kita, apapun yang sedang kita alami mungkin tidak enak. Yang perlu kita hayati ketika Natal, bukan baju baru, bukan masalah tubuh sehat, atau kekayaan, atau kemiskinan, tetapi hakikat kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Allah. Karena tidak ada cara lain. Nah, dalam kondisi seperti itulah kita bisa bersuka cita, Pak. Karena kita ada dalam Tuhan. Amin. Meskipun tidak lagi bersama dengan orang-orang yang tetap bersuka cita. Bersuka cita. Pak Henok, kalau tadi Bapak sampaikan Tuhan bersama kita. Nah, kita di sini itu merujuk kepada siapa? Apakah semua orang, termasuk pemirsa yang pada pagi hari ini mungkin mereka baru menyaksikan tayangan kita dan mendengar nama Yesus? Apakah termasuk di antara mereka atau siapa yang disebut kita ini, Pak? Memang kata kita ini sesuatu menarik ya. Memang kalau kata kita tentu merujuk kepada orang yang percaya. Tapi kalau kita kaitkan berkat Tuhan, kehidupan yang nyaman, bukan dimonopoli oleh hanya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena memang ada istilah anugerah umum, Pak. Karena manusia ini kan
semuanya, entah beriman atau tidak beriman, didesain, dirancang oleh Allah sendiri. Allah yang menciptakan mereka, Pak. Nah, tapi ketika berkaitan dengan keselamatan, itu yang ada di dalam Kristus, in Christ, Pak. Jadi kata kita itu merujuk kepada Tuhan menyertai kita. Memang konteks waktu itu sebenarnya kepada umat Yehuda yang sedang terancam. Mereka mencoba membangun relasi, hubungan, minta pembelaan dengan negara lain, Pak. Sehingga Allah memberikan tanda gitu. Nah, berupa tanda ini juga merupakan nubuatan di mana 700 tahun kemudian seorang gadis melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Immanuel. Yesaya 7:14, Pak. Iya, itu, Pak. Jadi pemirsa, kalau Anda ingin disertai oleh Tuhan, kita dijagai, kita bersama-sama dengan Tuhan, berarti kuncinya percaya tadi. Percaya, beriman. Artinya tadi Bapak juga sampaikan bahwa Immanuel itu adalah sebuah tugas pendamaian yang terkait dengan salib. Berarti kalau kita bicara tentang Immanuel, pagi hari ini ada damai. Ada damai. Setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Begitu Pak Erik. Jadi ketika kita percaya, mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, di situ ada damai, Pak. Karena kita dibenarkan, jadi justification. Nah, jadi secara status kita orang kudus, walaupun tidak tinggal di kota kudus, namun kita mengalami namanya kemudian sanctification, penyucian. Itu proses sepanjang hidup. Nah, disitulah seringkali kita tidak sadar. Paulus katakan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita Allah, Roh Kudus itu sebagai mitra, pendamping yang menjadi penguat, menyertai kita, Pak. Jadi kita tidak sendirian. Roh Kudus bersama kita memampukan kita dalam kesulitan, suka atau tidak suka. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ini membuat kita tenang, Pak. Ada damai, Pak. Jadi bukti nyata Tuhan menyertai kita itu melalui Roh Kudusnya. Iya, sekarang ini konteks. Dikatakan pendiaman Roh Kudus itu permanen. Jadi Roh Kudus selalu ada, tapi dengan catatan jangan mendukakan. Artinya milikilah hubungan yang intens, yang akrab, yang dekat. Saya begitu yakin Roh Kudus akan lebih aktif. Karena itu kita diminta harus penuh Roh Kudus, Pak. Artinya Roh Kudus ambil alih, memenuhi, menguasai kita. Pak Henok, mungkin ada di antara pemirsa ini kan zamannya udah modern, teknologinya udah canggih, motor terbang, mobil terbang. Masih ada Roh Kudus nggak? Oh, masih tetap Roh Kudus ada. Kalau kita melihat dalam 2 Tesalonika, dikatakan apa tanda kedatangan Tuhan, kedatangan antikris. Ada yang menahan Roh Kudus satu gereja. Baik, Pak Henok, sekarang ada dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Menarik sekali karena beberapa orang berpikir di zaman seperti ini apakah Roh Kudus masih berperan? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Puji Tuhan pemirsa, karena pada saat ini kita boleh memasuki bulan yang baru dengan satu kondisi yang baru. Tentunya yang kita nantikan di bulan Desember adalah Natal yang kita rayakan bersama-sama. Dan tadi sebelum break, Pendeta Dr. Henok menyampaikan tentang peran Roh Kudus yang menyertai kita. Apakah kalau ada di antara pemirsa yang sedang sakit saat ini, ada di rumah sakit, mungkin sedang menyaksikan tayangan kita dari dalam penjara ini, betul. Apakah mereka juga bisa mengalami kasih dan kuasa Roh Kudus atas mereka? Selalu mungkin, Pak. Jadi istilah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kuncinya, kalau kita percaya Yesus, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Itu kan janjinya kan. Janji dalam Yohanes pasal 14, dia bersama dengan kita. Nah, tinggal tergantung sejauh mana kita itu menghadirkan Roh Kudus sehingga termanifestasi, dinyatakan, Pak. Nah, kadang-kadang ada yang berkata gini, kalau Roh Kudus bersama dengan aku, kenapa kok aku seperti ini? Nah, sejauh mana dia menghadirkan, artinya kehadiran Tuhan itu betul-betul nyata. Berarti sikapnya dia sangat menentukan, Pak. Jadi itu, Pak. Baik, jadi bersyukur pemirsa, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Di bulan Desember ini mungkin ada di antara pemirsa yang kena PHK, mungkin ada yang sedang mencari pasangan hidup belum ketemu, sedang berdoa untuk buah hati belum dijawab oleh Tuhan. Tapi perintahnya harus bersukacita. Bagaimana caranya?
Jadi bersukacita sini tadi saya tekankan bukan oleh karena situasi dan kondisi, Pak. Kita bisa bersukacita itu karena kita ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, dalam Tuhan ini membuat kita bersukacita. Karena itu jangan mengukur bersukacita oleh karena apa yang saya punya, apa yang saya alami. Dalam kondisi apapun kita belajar bersukacita. Bukan berarti saya mengajar dalam kondisi sakit kita tertawa, begitu bukan. Tapi cobalah kita menghayati sebenarnya dalam kondisi sakit pun Tuhan ada bersama dengan saya. Gitu loh. Dalam situasi yang tidak enak Tuhan bersama dengan saya. Tinggal kita minta penguatan, minta peneguhan. Nah, disitulah saya begitu yakin ketika Tuhan memberikan kekuatan, maka disitulah kita akan dimampukan menghadapi setiap masalah kita. Bahkan kita percaya, di balik apa yang kita alami ini, Tuhan bisa berbuat sesuatu yang di luar akal sehat kita, Pak. Jadi, misalnya pernah ngalami itu? Iya, ibu mertua saya diprediksi bulan Maret 2023 awal, meninggal dunia karena kanker stadium 4. Sehingga saya membatalkan perjalanan ke Tanah Suci, ke Holy Land. Saya batal. 3 hari saya mengatakan sampai diomelin kan. Tetapi saya berdoa Bapak, kami serahkan kepada Engkau. Dokter mengatakan sudah tidak ada kemungkinan hidup. Tapi sampai hari ini masih hidup. Tuhan bisa ngubah kan? Stadium 4. Ya, cara Tuhan memang nggak bisa diukur ya. Tetap ada upaya medis, ada obat segala macam. Tapi dokter katakan pakai apapun, sudah waktunya dipanggil, sehingga warisan dibagi semuanya. Sudah semua jalan, tapi Tuhan berikan kehidupan. Amin, puji Tuhan. Itu contoh. Ya, jadi pemirsa mungkin Anda penasaran seperti saya ya, kok bisa? Tapi karena itu adalah cara Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik. Kemudian yang menarik tadi Bapak sampaikan, kita harus berbuat baik, dan itu artinya bisa dinikmati. Pak Enoch, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di bulan Natal ini untuk kita bisa berbuat baik? Ya, puji Tuhan. Yang menjadi pergumulan saya adalah apa? Ketika ada orang diberkati dengan materi, inilah kesempatan, Pak. Kalau saya melihat Natal itu identik dengan berbagi, gitu ya. Karena kita dalam Tuhan kan, biarlah apa yang sudah kita terima, kebaikan Tuhan itu dirasakan juga oleh orang lain. Karena dalam Matius 25 kan, ketika kita memberikan minum atau pakaian sama seperti kita berikan pada Tuhan, Pak. Nah, sehingga orang merasakan. Jadi bagi kita gereja Tuhan ada baiknya, alangkah baiknya gerakan sosial berbagi, diakonia. Inilah kesempatan Natal, Pak, kepada orang-orang yang tidak mampu. Baik, saya kira gitu, Pak. Ya. Kalau kita sering mendengar istilah gereja yang berdampak, ini saatnya ya. Betul. Di gereja Bapak sendiri juga ada kegiatan sosial untuk masyarakat. Ya. Baik. Kebetulan saya memimpin juga organisasi ya PGPI, berapa kabupaten kami mengadakan pengobatan gratis, lalu ada makan siang juga, lalu cek kesehatan secara utuh semua itu kami lakukan. Dan memang terus terang ada semacam kepuasan ketika kita memberi. Luar biasa, Pak. Jadi memang itu harus diwujud nyatakan. Iya, Pak. Ya, baik. Jadi pemirsa, kalau Anda saat ini sedang cari ide untuk melakukan apa di bulan Natal ini, mungkin kita perlu mengubah paradigma kita, betul, bahwa kita perlu melakukan aksi kasih sosial kita kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mungkin enggak jauh-jauh di lingkungan tempat tinggal kita bisa dekat gereja, bagi mereka. Iya bisa, Pak. Kita bagi, kita berikan perhatian ya. Wah, luar biasa, Pak. Kalau kita buat sesuatu, dan yang menarik, Pak, ada semacam kepuasan batin juga. Karena kita merasakan ketika mereka menerima sesuatu, mereka senang, Pak. Betul. Dan itu salah satu wujud umur yang panjang, Pak, awet muda. Kenapa, Pak? Kalau kita memberi, Pak. Kenapa? Apa hubungannya ini? Itu faktor psikis dan juga kan memang kan semua penyakit karena emosi yang tidak terkontrol, Pak. Jadi karena sukacita tadi ya. Sukacita tadi. Makanya awet muda. Ya, maka jangan kikir ya, Pak ya. Jangan kikir ya. Cepat mati, Pak. Kikir. Pemirsa jangan kikir ya, cepat mati katanya. Jadi kita harus berbagi, jangan pelit. Kalau saat ini Anda mendengar siaran ini, Anda mungkin terketuk hatinya, teringat kepada teman Anda, oh saya mau berbagi kasih dengan teman Anda, ternyata itu memperpanjang umur. Jangan kikir sekali lagi di bulan Desember. Seperti Tuhan Yesus juga nggak pelit ya. Nggak pelit, Pak. Sampai hidupnya dia berikan, Pak. Hidupnya diberikan. Kadang-kadang kita bilang apa? Saya mau hidup bagi Kristus.
tapi nggak siap mati. Ya gitu. Ya, lip service aja ya. Lip service. Yang terakhir tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam Immanuel itu kita harus berdoa. Ini sebuah deklarasi kuasa dan kedaulatan. Menghadapi situasi bangsa dan negara kita yang seperti ini, doa seperti apa yang harus kita lakukan? Dalam 1 Tesalonika 2 ya dijelaskan tentang ayat 1 sampai ayat 5 ya. Kita diajar untuk betul-betul berdoa syafaat, Pak. Berdoa untuk orang lain. Jadi jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Simpel aja, Pak. Berdoa syafaat. Ya, berarti ketika kita berdoa syafaat, kan ada pengantara Tuhan Yesus kan. Nah, lalu ketika kita berdoa, terus artinya apa? Tuhan yang ambil bagian mengatasi setiap masalah kita. Itu arti doa syafaat ya, doa syafaat, ya. Baik, berdiri jadi pengantara, Pak. Ya. Jadi pengantara, berdiri di antara dua celah, luar biasa. Iya, betul, Pak. Ya. Mari pemirsa, di bulan Natal ini, bulan Desember, kita merayakan Natal, kita percaya ada Immanuel dan kita menjadi pelaku-pelaku kasih, menjadi agen-agen perubahan di sekitar kita. Pemirsa, kita sudah belajar bersama-sama tentang Immanuel. Tapi bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Dr. Henok Edi akan menyampaikan secara singkat kesimpulan apa itu Immanuel. Silakan Pak Henok. Terima kasih. Pemirsa yang saya kasihi, Natal identik dengan Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Jadi Natal bukan sekedar pakai baju baru, ada pohon cemara ya. Tetapi Natal mengingatkan pada kita, Tuhan yang tadinya yang jauh di sana, namun sekarang menjadi dekat dengan kita. Nah, implikasi dari Immanuel itu adalah, kalau kita tahu Tuhan bersama dengan kita, bersukacitalah, apapun, bagaimanapun keadaan kita. Yang kedua, berbuat baiklah. Ya, kita harus menyatakan kebaikan, tidak selalu dengan memberi materi, tapi perhatian. Ya, bagaimana kita bisa menolong orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Yang ketiga, berdoalah. Jadi apapun pergumulan kita, jangan biarkan perasaan takut, khawatir, cemas itu menguasai. Bawalah kepada Tuhan doa-doa kita, bahkan berdoa syafaat untuk orang lain. Nah, kalau kita lakukan itu, damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita. Yang melampaui segala akal itu akan menjaga hati kita. Damai itu akan menjadi prajurit pengawal, sehingga kita senantiasa bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baik, Pak Henok, mungkin ada di antara pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kita ini sedang sakit, sedang lemah tubuh, mungkin juga sedang menyaksikan dari balik jeruji penjara karena sedang menghadapi masalah dan lain sebagainya. Boleh berdoa untuk pemirsa supaya di bulan Desember memasuki Natal ini, pemirsa tetap diberikan sukacita dari Tuhan. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa, pemirsa yang saya kasihi. Bapa kami dalam sorga, kami datang kembali kepada Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang selalu ada. Allah yang selalu turut merasakan setiap kelemahan kami. Karena Engkau pernah datang menjadi manusia dan pernah mengalami pergumulan hidup. Karena itu kami letakkan kekasih-kekasih kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Baik masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, termasuk teman-teman kami yang sedang terkait dengan masalah-masalah hukum atau sedang ada di penjara. Tuhan, biarlah Natal yang kami peringati kali ini, Natal yang sangat istimewa. Engkau jamah setiap kami. Kuasa-Mu bekerja di balik segala keterbatasan kami. Kami percaya dan yakin Engkau juga sanggup mengubah setiap keadaan kami. Karena Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah kehilangan cara untuk menolong setiap masalah kami. Karena itu kami serahkan kekasih kami dalam tangan Tuhan, biar Engkau jamah satu persatu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya pemirsa Anda tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur untuk pagi hari ini. Saya mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya Tuhan memberkati. Shalom. Pak Henok, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.